mulai hari ke-15 agak loyo biasanya. Masya Allah. Maka luar biasa semangat kita. Apalagi hari Senin, Masya Allah. Hari pertama masuk kerja. Alhamdulillah. Maka pas pula Ramadan, jangan tidak senang dengan hari Senin. Masya Allah. Kenapa? Hari Senin adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kita harus senang, kita harus bahagia. Kenapa? Hari ini istimewa. Nabi ditanya, kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzakal yaum wulidtu fi. Di hari Senin aku dilahirkan. Masya Allah. Maka kita harus senang. Kadang minta maaf. Ada orang tidak senang dengan hari Senin ada. Oh, Senin bulo ini. Baru gue nak selonjoran ini. Baru gue nak tarik nafas ini. Nah, Senin lagi, Senin lagi. Nah, hati-hati, jangan. Senin ini hari istimewa. Hari kekasih Allah dilahirkan di dalamnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka luar biasa. Pertama, sambut dengan banyak minta ampun kepada Allah. Kedua, kita sambut dengan kebersihan hati. Ketiga, dengan rencana yang matang. Keempat, kita sambut bulan Ramadan ini dengan serius untuk mencari ampunan Allah, mencari rahmat Allah, dan mencari pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mudahkan semuanya. Kenapa? Ada yang bertanya jamaah, kenapa Ustaz? Ramadan ini masih ada orang maksiat. Ramadan masih ada orang berbuat jahat, katanya setan dibelenggu. Ya, ini menyadarkan kita bahwa ternyata sebab kita maksiat itu bukan hanya dari setan. Ada 3 sebabnya kata para ulama. Pertama, dari an-nafsul khabithah, dari nafsu yang jelek. Ini nafsul ammarah namanya. Dalam diri kita ini ada 3 nafsu. Pertama, nafsul ammarah. Nafsu yang ngajak kita maksiat, ngajak kita jahat, ngajak kita berbuat keburukan. Ini nafsul amarah. Ada nafsul lawama yang ngajak. Nafsul lawama ini nafsu yang labil bahasanya. Tergantung siapa yang paling banyak ngajak. Nah, ketemu kawan ngajak ke masjid, rajin ke masjid. Ketemu kawan nganar juga. Masya Allah. Ini tergantung kawan. Lawama ini. Yang labil. Maka kita sebanyak kawan-kawan punya komunitas yang ngajak kita ke masjid. Ngajak kita majlis salim, ngajak kita baca Quran, ngajak kita zikir, ngajak kita kebaikan. Harus ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sejati kita, sahabat yang kumpul di masjid. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada nafsul mutmainnah. Inilah nafsu yang menggiring kita taat. Pasti dalam hati kita, hati kecil orang itu pasti rindu dengan kebaikan. Pasti rindu dengan amal saleh, rindu mereka. Sejahat-jahatnya orang, pasti ada getaran di hatinya pengen baik. Itu nafsu dalam diri. Masya Allah, yang mengiring. Maka yang Allah panggil saat orang meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali. Itu yang dipanggil oleh Allah. Maka ada yang pertama. Ternyata dalam diri kita ada nafsul ammarah, nafsul khabithah, nafsu yang jelek. Inilah yang kadang menjerumuskan kita maksiat. Kita masih maksiat, masih mencarakan keburukan orang, masih melihat yang haram, masih melakukan maksiat. Padahal sudah datang bulan Ramadan, itu karena nafsu, bukan setan. Yang kedua, ada karena al-adatul qabihah. Ada adat-adat yang jelek yang terus kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Maksud, selama 11 bulan ada kebiasaan buruk itu masih kita lakukan kadang. Maka gara-gara kebiasaan itu maka kita rubah Ramadan ini, buatlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Masya Allah, buat agenda-agenda yang baik biar kita terbiasa dengan kebaikan. Yang ketiga ada nama asyayatinul insaniyah. Ada setan dalam bentuk manusia. Masya Allah, setan dalam bentuk manusia. Min syarril jinnati wan nas. Ada jin, setan dari bentuk jin, dari bentuk manusia. Ya bisa jadi setan itu orang lain, bisa jadi setan itu diri kita sendiri. Masa ada orang masih ada puasa, jangan tanya orang gara-gara diajak setan, ganti lagi setan. Banyak kawan lah berubah bacanya. Ada setan dalam bentuk manusia. Masya Allah, maka ini kita menjaga diri kita dari nafsul ammarah, dari kebiasaan yang buruk, dari godaan-godaan dari luar maupun dari dalam diri kita yang mengajak kita untuk keburukan. Maka insya Allah kita jaga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya Rabbal. Kita anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Itu kata Nabi. Biar bagaimana supaya kita semangat ibadah di Ramadan, anggap Ramadan ini Ramadan terakhir. Maka saat sholat Nabi selalu pesan kepada sahabat, sallu salatal muwaddi, jadikan salatmu adalah salat terakhir. Agar apa? Agar serius kita dalam sholat itu. Maksimal mengerahkan segalanya untuk melaksanakan perintah Allah.
karena ini soal telah terakhir. Begitu juga Ramadan. Anggap ini Ramadan terakhir, tahun depan tidak jumpa lagi Ramadan, maka kita akan serius di dalam Ramadan tahun ini. Masya Allah, berapa banyak sahabat keluarga kita yang kemarin sama berbuka dengan kita, sahur bersama kita, namun sekarang Allah panggil mereka. Maka ayo sama-sama manfaatkan betul kesempatan dari Allah. Allah menginginkan kita menjadi lebih baik, Allah menginginkan kita menambah ibadah, karena Ramadan itu adalah tarmidhu dzunub, bisa menghapuskan dosa. Maka itulah kata Imam Al-Qurtubi mengatakan ayyuhdikuha bil amalis salih. Allah menghapuskan dosa-dosa kita di bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Maka amal soleh inilah yang menghapus kebaikan. Watbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap keburukan kita dengan kebaikan. Mungkin 11 bulan banyak dosa, banyak maksiat, maka ayo jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Wa idza salimati sana. Kalau sempurna, selamat di bulan Ramadan ini, maka selamatlah kita 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Maka ini masih di awal Ramadan, ayo kita semangat dan diri kita istiqamah sampai akhir. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin nasihat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua di awal-awal Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, Allah kuatkan kita taat ibadah, mudah-mudahan istiqamah dalam amal saleh, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah mudahkan segala urusan kita, terkhusus tempat kita bekerja, PLN kita tercinta ini, Masya Allah, Allah mudahkan segala urusannya, Allah hindarkan kita dari bala musibah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segala urusan dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum. Terima kasih Ustaz.